Kalimat awal, fal ilmul munazzalu alaina ilmani. Ilmu yang diturunkan oleh Allah pada kita itu ada dua jenis ilmu, dua jenis pengetahuan. Zahirun wa batinun. Ada ilmu lahir, ada ilmu batin. Yakni asyariah wal ma'rifah. Yang lahir namanya syariat, yang batin namanya makrifat. Fa'amrun bisyariati ala dhohir, fa'amaro bisyariati ala dhohirina wabil ma'rifati ala batinina. Maka Allah memerintahkan untuk melaksanakan syariat terhadap lahiriah kita, jasmaniyah kita, wabil ma'rifah ala batinina, dan memerintahkan untuk makrifat pada batin kita. Liyantaja min ijtima'ihima ilmul haqiqah, supaya lahir dari persatuan syariat dan makrifat, yaitu ilmul haqiqah, pengetahuan tentang hakikat. Jadi ilmu itu dua, syariat dan makrifat, ilmu lahir dan ilmu batin. Yang syariah diperintahkan untuk lahir, yang makrifat diperintahkan untuk batin. Dua-duanya harus jalan. Jadi kalau ada orang bilang tasawuf itu anti syariat, berarti belum banyak membaca buku-buku tasawuf. Hampir semua sufi bilang makom itu, level dan suluk itu dimulai dari syariat. Cuma jangan berhenti di syariat. Syariat cuma lahirnya, butuh batinnya. Beliau menyebutnya makrifat. Jadi nanti kita lihat contohnya banyak nanti, bagaimana lahir sama batin. Hidup kita kan juga begitu. Lahirnya ini ngaji, cuma kalau batinnya nggak beres, ngajimu nggak ada nilainya. Ngaji cuma pingin nonton santri yang putri-putri misalnya, itu kan nggak dapat apa-apa. Mumpung kelihatannya sekarang banyak putrinya berangkat, beda kan, hasilnya beda. Kalau batinnya nggak beres, lahirnya juga nggak bernilai. Tiap hari apel nganter, tapi di dalamnya nggak ada rasa apa-apa. Itu kan nggak ada nilainya nganternya sama apelnya. Wong nggak ada senengnya itu. Awalnya kan batin dulu, baru ada manifestasi lahirnya. Apapun itu, kuliah, apalagi kerja, apalagi bahkan makan. Ini kan aspek-aspek lahiriah. Batinnya harus beres. Kuliahmu itu cari ilmu apa cari ijazah apa cari gelar? Makan itu biar kenyang apa biar hidup apa biar besar apa biar... Itu kan batinnya. Segalanya pasti ada lahirnya, ada batinnya. Dua-duanya harus beres. Batin juga enggak ada apa-apanya. Pak, saya ikhlas Pak ngaji itu Pak, tapi enggak pernah ngaji, ya padha wae. Ya kan? Atau ngaji tapi niatnya enggak ikhlas, sama aja. Jadi harus gabung. Pak, saya kuliah itu enggak ngejar ijazah Pak, saya enggak ngejar gelar. Pokoknya saya nyari ilmu aja. Makanya saya sampai semester 14 enggak lulus-lulus. Wong memang enggak pernah masuk, enggak pernah datang ke kampus. Jadi padha wae, lahirnya enggak beres. Dua-duanya harus beres. Kalau dua-duanya harus beres, akan ketemu namanya ilmul haqiqah. Kebenaran yang sejati, hakiki. Oh, ini toh hakikatnya. Itu loh. Kita melakukan banyak sekali religious service,
Cuma kita nggak pernah ada O-nya. Oh, sholat itu berarti rahasianya ini toh. Oh, puasa itu berarti ini yang dimaksud oleh Allah. Oh, zakat itu. Kalimat O ini menunjukkan kamu sudah menemukan hakikat. Jadi, oh, intinya ini ternyata yang tiap hari saya lakukan itu. Itu bisa ketemu kalau gabung antara lahir dan batin, syariat dan hakikat. Kalimat awal, fal ilmul munazzalu alaina ilmani. Ilmu yang diturunkan oleh Allah pada kita itu ada dua jenis ilmu, dua jenis pengetahuan. Zahirun wa batinun. Ada ilmu lahir, ada ilmu batin. Yakni asyariah wal ma'rifah. Yang lahir namanya syariat, yang batin namanya makrifat. Fa'amrun bisyariati ala dhohir, fa'amaro bisyariati ala dhohirina wabil ma'rifati ala batinina. Maka Allah memerintahkan untuk melaksanakan syariat terhadap lahiriah kita, jasmaniyah kita, wabil ma'rifah ala batinina, dan memerintahkan untuk makrifat pada batin kita. Liantaja min ijtima'ihima ilmul haqiqah, supaya lahir dari persatuan syariat dan makrifat, yaitu ilmul haqiqah, pengetahuan tentang hakikat. Jadi ilmu itu dua, syariat dan makrifat, ilmu lahir dan ilmu batin. Yang syariah diperintahkan untuk lahir, yang makrifat diperintahkan untuk batin. Dua-duanya harus jalan. Jadi kalau ada orang bilang tasawuf itu anti syariat, berarti belum banyak membaca buku-buku tasawuf. Hampir semua sufi bilang makom itu, level dan suluk itu dimulai dari syariat. Cuma jangan berhenti di syariat. Syariat cuma lahirnya, butuh batinnya. Beliau menyebutnya makrifat. Jadi nanti kita lihat contohnya banyak nanti, bagaimana lahir sama batin. Hidup kita kan juga begitu. Lahirnya ini ngaji, cuma kalau batinnya nggak beres, ngajimu nggak ada nilainya. Ngaji cuma pingin nonton santri yang putri-putri misalnya, itu kan nggak dapat apa-apa. Mumpung kelihatannya sekarang banyak putrinya berangkat, beda kan, hasilnya beda. Kalau batinnya nggak beres, lahirnya juga nggak bernilai. Tiap hari apel nganter, tapi di dalamnya nggak ada rasa apa-apa. Itu kan nggak ada nilainya nganternya sama apelnya. Wong nggak ada senengnya itu. Awalnya kan batin dulu, baru ada manifestasi lahirnya. Apapun itu, kuliah, apalagi kerja, apalagi bahkan makan. Ini kan aspek-aspek lahiriah. Batinnya harus beres. Kuliahmu itu cari ilmu apa cari ijazah apa cari gelar? Makan itu biar kenyang apa biar hidup apa biar besar apa biar... Itu kan batinnya. Segalanya pasti ada lahirnya, ada batinnya. Dua-duanya harus beres. Batin juga enggak ada apa-apanya. Pak, saya ikhlas Pak ngaji itu Pak, tapi nggak pernah ngaji ya podo wae. Ya kan? Atau ngaji tapi niatnya ndak ikhlas, sama aja. Jadi harus gabung. Pak, saya kuliah itu ndak ngejar ijazah Pak, saya ndak ngejar gelar. Pokoknya saya nyari ilmu aja.
Makanya saya sampai semester 14 nggak lulus-lulus. Wong memang nggak pernah masuk, nggak pernah datang ke kampus. Jadi podo wae, lahirnya nggak beres. Dua-duanya harus beres. Kalau dua-duanya harus beres, akan ketemu namanya ilmul hakikoh. Kebenaran yang sejati, hakiki. Oh, ini toh hakikatnya. Itu loh. Kita melakukan banyak sekali religious service, cuma kita nggak pernah ada O-nya. Oh, sholat itu berarti rahasianya ini toh. Oh, puasa itu berarti ini yang dimaksud oleh Allah. Oh, zakat itu. Kalimat O ini menunjukkan kamu sudah menemukan hakikat. Jadi, oh, intinya ini ternyata yang tiap hari saya lakukan itu. Itu bisa ketemu kalau gabung antara lahir dan batin. Syariat dan hakikat. Kalimat awal, fal ilmul munazzalu alaina ilmani. Ilmu yang diturunkan oleh Allah pada kita itu ada dua jenis ilmu, dua jenis pengetahuan. Zahirun wa batinun. Ada ilmu lahir, ada ilmu batin. Yakni asyariah wal ma'rifah. Yang lahir namanya syariat, yang batin namanya makrifat. Fa'amrun bisyariati ala fa'amaro bisyariati ala zahirina wabil ma'rifati ala batinina. Maka Allah memerintahkan untuk melaksanakan syariat terhadap lahiriah kita, jasmaniyah kita, wabil ma'rifah ala batinina, dan memerintahkan untuk makrifat pada batin kita. Liantaja min ijtima'ihima ilmul hakikoh, supaya lahir dari persatuan syariat dan makrifat, yaitu ilmul hakikoh, pengetahuan tentang hakikat. Jadi ilmu itu dua, syariat dan makrifat, ilmu lahir dan ilmu batin. Yang syariah diperintahkan untuk lahir, yang makrifat diperintahkan untuk batin. Dua-duanya harus jalan. Jadi kalau ada orang bilang tasawuf itu anti syariat, berarti belum banyak membaca buku-buku tasawuf. Hampir semua sufi bilang makom itu, level dan suluk itu dimulai dari syariat. Cuma jangan berhenti di syariat. Syariat cuma lahirnya, butuh batinnya. Beliau menyebutnya makrifat. Jadi nanti kita lihat contohnya banyak nanti. Bagaimana lahir sama batin. Hidup kita kan juga begitu. Lahirnya ini ngaji. Cuma kalau batinnya nggak beres, ngajimu nggak ada nilainya. Ngaji cuma pingin nonton santri yang putri-putri misalnya. Nah, itu kan nggak dapat apa-apa. Mumpung kelihatannya sekarang banyak putrinya berangkat. Beda kan, hasilnya beda. Kalau batinnya nggak beres, lahirnya juga nggak bernilai. Tiap hari apel nganter, tapi di dalamnya nggak ada rasa apa-apa. Itu kan nggak ada nilainya nganternya sama apelnya. Wong nggak ada senengnya itu. Awalnya kan batin dulu, baru ada manifestasi lahirnya. Apapun itu, kuliah, apalagi kerja, apalagi bahkan makan. Ini kan aspek-aspek lahiriah. Batinnya harus beres. Kuliahmu itu cari ilmu apa cari ijazah apa cari gelar? Makan itu biar kenyang apa biar hidup apa biar besar apa biar...
Itu kan batinnya. Segalanya pasti ada lahirnya, ada batinnya. Dua-duanya harus beres. Batin juga enggak ada apa-apanya. Pak, saya ikhlas Pak ngaji itu Pak, tapi nggak pernah ngaji ya podo wae. Ya kan? Atau ngaji tapi niatnya ndak ikhlas, sama aja. Jadi harus gabung. Pak, saya kuliah itu ndak ngejar ijazah Pak, saya ndak ngejar gelar. Pokoknya saya nyari ilmu aja. Makanya saya sampai semester 14 nggak lulus-lulus. Wong memang nggak pernah masuk, nggak pernah datang ke kampus. Jadi podo wae, lahirnya nggak beres. Dua-duanya harus beres. Kalau dua-duanya harus beres, akan ketemu namanya ilmul hakikoh. Kebenaran yang sejati, hakiki. Oh, ini toh hakikatnya. Itu loh. Kita melakukan banyak sekali religious service, cuma kita nggak pernah ada O-nya. Oh, sholat itu berarti rahasianya ini toh. Oh, puasa itu berarti ini yang dimaksud oleh Allah. Oh, zakat itu. Kalimat oh ini menunjukkan kamu sudah menemukan hakikat. Jadi, oh intinya ini ternyata yang tiap hari saya lakukan itu. Itu bisa ketemu kalau gabung antara lahir dan batin, syariat dan hakikat.